Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku bersama Alaida Riyandari Firdaus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi adanya gaya antar molekul. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya itu akan menimbulkan sebuah interaksi. Nah, interaksi itulah yang dinamakan dengan gaya antar molekul. Nah, karena adanya gaya antar molekul ini nantinya maka akan menyebabkan konsekuensi atau akibat dari adanya gaya antar molekul itu. Nah, konsekuensi apa saja? Nah, nanti akan kita bahas di video ini. Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Konsekuensi gaya antar molekul dibedakan menjadi 3 hal, yaitu tegangan permukaan, viskositas, dan juga kapilaritas. Nah, di video ini kita akan belajar tentang ketiga hal tersebut. Nah, untuk konsekuensi yang pertama yaitu tegangan permukaan. Nah, apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan merupakan energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan area permukaan zat cair dalam jumlah tertentu. Untuk nilai dari tegangan permukaan itu tergantung pada gaya antar molekul tiap-tiap zat cair. Jadi, setiap zat cair itu akan memiliki tegangan permukaan yang berbeda-beda. Bahkan pada senyawa yang sama sekalipun, walaupun suhunya itu berbeda, nanti akan memiliki tegangan permukaan yang berbeda pula. Nah, besarnya ini bervariasi tergantung dari gaya antar molekul tiap-tiap zat cair. Nah, untuk contohnya yaitu antara air dan merkuri. Pada suhu yang sama, air itu memiliki tegangan permukaan sebesar 7,29 kali 10⁻²⁴ Joule per meter kuadrat, sedangkan logam merkuri itu sebesar 4,86 kali 10⁻⁻1 Joule per meter kuadrat. Nah, kenapa logam merkuri memiliki tegangan permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air? Nah, hal ini itu dikarenakan adanya gaya antar molekul dari tiap-tiap zat cair tersebut. Pada air itu memiliki ikatan hidrogen, sedangkan logam merkuri itu memiliki ikatan logam, di mana ikatan logam itu berikatan secara lebih kuat dibandingkan dengan ikatan hidrogen, sehingga nantinya tegangan permukaan dari logam merkuri itu lebih tinggi dibandingkan dengan air. Pada air, kita bisa melihat ada suatu interaksi dengan dua keadaan. Nah, itu bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri. Untuk keadaan yang pertama, yaitu interaksi air di dalam butiran air tersebut. Sedangkan keadaan yang kedua adalah interaksi air pada permukaan atau di bagian pinggir. Nah, jika di dalam itu satu molekul air akan mengalami interaksi dengan 6 molekul lainnya, dan keenam interaksi ini saling meniadakan satu sama lain, sehingga momen dipolnya itu bernilai 0. Dan hal ini dapat dikatakan air tersebut tetap pada posisinya. Kemudian apabila pada interaksi antara molekul air di permukaan atau di bagian pinggiran, air itu tidak ada molekul di atasnya yang dapat meniadakan gaya tarik-menarik antara molekul yang paling pinggir dengan molekul tetangganya. Sehingga dia akan cenderung membentuk bulatan atau butiran air untuk meminimalisasi jumlah molekul air yang di permukaan dan untuk memaksimalkan interaksi tarik-menarik antara molekul-molekul air. Sehingga bentuk dari butiran air tersebut adalah bulat. Kemudian untuk contoh berikutnya yang di sebelah kanan, ini adalah butiran air hujan di atas permukaan mobil yang sudah dilapisi lilin. Nah, jadi apabila kita lihat dia akan berbentuk bulat karena lapisan lilin itu merupakan senyawa nonpolar yang tidak ada interaksinya dengan air, sehingga tetap ada butiran-butiran tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh lain yaitu tegangan permukaan yang terjadi pada air dalam jumlah yang banyak. Jika tadi kita sudah mengetahui kondisi tegangan permukaan air pada air hujan yang berada di atas permukaan mobil dalam jumlah yang sedikit, maka kita akan mengamati tegangan permukaan pada air dalam jumlah yang banyak. Ketika kita memasukkan air di dalam gelas hingga penuh, maka kita akan melihat bahwa jumlah airnya itu akan sedikit melebihi dari batas gelas. Nah, hal ini itu dikarenakan adanya tegangan permukaan.
Lalu apabila kita memasukkan paperclip atau jarum jahit di atas permukaan air tersebut, maka dia akan mengambang di atas permukaan. Walaupun massa jenis dari paperclip atau jarum jahit itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air, tetapi karena adanya tegangan permukaan tersebut menyebabkan paperclip atau jarum jahitnya tersebut akan mengambang. Karena tegangan permukaan itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk membuat area permukaan suatu senyawa, maka tegangan permukaan itu dapat dihitung sebagai energi per unit area atau dengan satuan joule per meter kuadrat. Nah, semakin kuat gaya antar molekul suatu senyawa, maka semakin tinggi tegangan permukaannya. Contohnya adalah air. Air itu memiliki ikatan hidrogen yang kuat, maka akan memiliki nilai tegangan permukaan yang juga tinggi. Nah, sedangkan untuk molekul-molekul organik dengan gaya antar molekul yang lebih lemah, maka ia akan memiliki tegangan permukaan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ini adalah tabel hubungan antara tegangan permukaan dengan titik didihnya. Bisa dilihat bahwa pada tabel di sebelah kiri ini adalah tabel tegangan permukaan pada senyawa organik. Semakin tinggi titik didihnya, maka tegangan permukaannya juga akan semakin tinggi. Kemudian untuk tabel di sebelah kanan, ini adalah tabel tegangan permukaan pada zat cair. Misalnya pada bromin dan juga merkuri, tegangan permukaannya sangat tinggi. Hal ini terjadi karena merkuri itu sendiri memiliki ikatan logam sehingga memiliki gaya antar molekul yang lebih tinggi, sehingga nantinya tegangan permukaannya juga akan semakin tinggi. Lalu untuk air sendiri, tegangan permukaannya itu bervariasi tergantung dengan suhunya. Ketika suhunya 0 derajat Celcius, tegangan permukaannya adalah 75,6. Dan ini akan semakin berkurang seiring dengan naiknya suhu air. Karena ketika air itu mendidih, gaya antar molekulnya itu akan semakin berkurang. Artinya ikatannya menjadi tidak terlalu kuat. Hal ini terjadi karena pada saat mendidih, air itu mengalami transisi ke fase uap sehingga gaya antar molekulnya itu akan semakin berkurang. Nah, hal inilah yang menyebabkan tegangan permukaan air pada suhu 100 derajat Celcius itu lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan tegangan permukaan air pada suhu 20 derajat Celcius dan juga pada suhu 0 derajat Celcius. Surfaktan. Apa itu surfaktan? Surfaktan adalah senyawa yang bisa memutus interaksi antar molekul air sehingga dapat mengurangi tegangan permukaan air. Nah, contohnya sendiri itu adalah sabun, deterjen, dan juga busa pemadam kebakaran. Jadi teman-teman, dengan menambahkan sabun atau deterjen itu ternyata dapat memutus gaya antar molekul di dalam molekul air, sehingga nantinya bisa mengurangi tegangan permukaan dari air itu sendiri. Untuk konsekuensi yang kedua adalah viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas adalah ketahanan zat cair terhadap aliran atau biasa kita sebut dengan kekentalan. Semakin kental suatu zat cair, maka viskositasnya akan semakin tinggi. Nah, ini ada beberapa zat cair. Di sebelah kiri ini terdapat air, etanol, dan juga bensin. Air, etanol, dan bensin ini apabila dituangkan pada suatu wadah, maka mereka akan mengalir dengan cepat atau kekentalannya sangat rendah, maka menyebabkan viskositasnya ini juga rendah. Sedangkan gambar di sebelah kanan ini ada oli, sirup, dan juga gula cair. Mereka apabila dialirkan atau dituangkan pada suatu wadah, maka mereka akan mengalir dengan sangat lambat atau sangat kental, sehingga viskositasnya sangat tinggi. Untuk menghitung viskositas itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah mengukur waktu yang dibutuhkan untuk sejumlah zat cair mengalir dalam tabung vertikal pendek. Kemudian untuk cara yang kedua adalah mengukur waktu yang dibutuhkan untuk sebuah bola besi jatuh dalam sejumlah cairan. Semakin tinggi viskositas, maka semakin lambat aliran zat cair melalui tabung dan juga jatuhnya bola besi tersebut. Nah, satuan dari viskositas adalah poise atau Pascal second. Gaya antar molekul yang kuat itu akan menghalangi pergerakan molekul zat cair, sehingga semakin kuat gaya antar molekulnya, maka semakin tinggi viskositasnya.
Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara viskositas dengan gaya antar molekul beberapa zat cair. Untuk tabel yang di sebelah kiri, ini adalah tabel untuk senyawa organik, di mana semakin tinggi gaya antar molekulnya yang ditandai dengan semakin tingginya tegangan permukaan, maka titik didihnya akan semakin tinggi dan viskositasnya juga akan semakin tinggi. Untuk tabel di sebelah kanan, ini adalah untuk senyawa zat cair. Tegangan permukaannya akan semakin tinggi, yang berarti gaya antar molekulnya semakin tinggi, maka viskositasnya juga akan semakin tinggi. Bahkan untuk air sendiri, di mana ketika berada pada suhu yang berbeda, maka nantinya viskositasnya juga akan berbeda. Ketika suhunya 0 derajat, tegangan permukaannya 75,6 dan viskositasnya adalah 1,79. Tetapi ketika suhunya dinaikkan menjadi 20 derajat Celcius, tegangan permukaannya itu berkurang. Hal ini dikarenakan energi panas memutus gaya antar molekul di dalam air, sehingga gaya antar molekulnya menjadi berkurang dan menyebabkan tegangan permukaannya beserta viskositasnya juga akan semakin berkurang. Sama halnya ketika air pada suhu 100 derajat Celcius, tegangan permukaannya juga semakin berkurang lagi menjadi 58,9 dan viskositasnya juga semakin berkurang, bahkan hingga 75% berkurangnya, yaitu menjadi 0,28. Jika tadi adalah hubungan antara viskositas dengan gaya antar molekul, maka sekarang adalah hubungan viskositas dengan bentuk molekulnya. Zat cair dengan molekul yang panjang dan fleksibel itu cenderung memiliki viskositas yang tinggi. Hal ini karena dengan panjangnya molekul, maka semakin memungkinkan dia untuk saling memenuhi dan berikatan satu molekul dengan molekul yang lainnya, sehingga massa jenisnya semakin padat dan gaya antar molekulnya menjadi semakin kuat. Hal ini menyebabkan adanya ketahanan dia untuk mengalir. Kemudian untuk zat cair dengan molekul yang bundar atau rantai pendek, maka akan memiliki viskositas yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan semakin pendek atau semakin rendah rantainya, maka gaya antar molekulnya otomatis juga akan semakin kecil, sehingga viskositasnya akan semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin panjang bentuk molekul, maka semakin kuat gaya antar molekulnya, dan hal ini menyebabkan viskositasnya juga akan semakin tinggi. Berikutnya konsekuensi yang ketiga, yaitu kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas adalah kecenderungan suatu zat cair polar untuk naik melawan gravitasi di dalam sebuah pipa kapiler. Ketika pipa kapiler itu diletakkan di dalam air, maka air akan naik ke dalam pipa. Tinggi dari kenaikan tersebut bergantung pada diameter pipa dan juga suhu air, tetapi tidak bergantung pada sudutnya. Semakin kecil diameter, maka semakin tinggi kenaikannya. Kapilaritas adalah hasil total dari dua gaya yang berlawanan, yaitu gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul, sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara senyawa zat cair dengan senyawa pipa kapiler. Jadi, antara zat cair dengan pipa kapilernya juga terdapat interaksi. Contohnya adalah air. Air memiliki gaya adhesi yang kuat terhadap gelas, di mana gelas itu mengandung SiOH, dan juga air memiliki kohesi yang kuat antar molekul air. Tegangan permukaan akibat kohesi antar molekul dan adhesi dengan gelas itu menyebabkan air itu membentuk gaya ke atas untuk memaksimalkan jumlah kontak antara gelas dengan air. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika gaya adhesi air itu lebih tinggi dibandingkan dengan gaya kohesinya, maka larutan akan naik dan menimbulkan meniskus cekung untuk meminimalisasi gaya antar molekulnya, dan nantinya akan memaksimalkan kontak dengan gelas. Sebaliknya pada merkuri atau raksa, di mana memiliki ikatan logam sehingga gaya kohesinya itu lebih tinggi daripada gaya adhesinya, sehingga larutan menjadi turun untuk meminimalisasi kontak dengan gelas dan mengakibatkan timbulnya meniskus cembung. Pada umumnya, senyawa polar itu akan membentuk meniskus cekung. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kapilaritas. Gambar di sebelah kiri ini adalah kapilaritas yang terjadi pada tanaman.
Cairan dan nutrisi yang berjalan di stem tanaman atau dalam pohon itu berlaku dengan proses kapilaritas. Tanaman mengandung tabung-tabung kecil dari selulosa, di mana gaya adhesi airnya itu sangat kuat terhadap selulosa tersebut. Kuatnya gaya adhesi ini membantu nutrisi itu menyebar dari akar hingga ujung pohon, bahkan hingga lebih dari 50 meter tingginya. Untuk contoh yang lain, yaitu pada gambar di sebelah kanan, ini terdapat kapas. Kapas merupakan selulosa yang mana dia akan menyerap air dari kulit kita. Di dalam kapas itu terdapat tabung-tabung kecil yang berperilaku layaknya seperti pipa kapiler. Dan cairan yang diserap oleh kapas itu akan diserap oleh semua bagian dari kapas, tidak hanya pada bagian yang kontak dengan kulit kita saja. Baik teman-teman, ya, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai konsekuensi dari adanya gaya antar molekul. Nah, tadi apa saja? Yang pertama adalah tegangan permukaan, yang kedua viskositas, dan yang ketiga adalah kapilaritas. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih karena sudah menonton. Dan nantikan video-video berikutnya dan tentunya tetap di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.